Halo, saya Chef Ragil. Halo, saya dengan Melati. Hari ini kita bakal main stack and spill sambil jawab pertanyaan seputar makanan. Let's go! Di atas. Oke. Pertanyaannya, kapan terakhir kalian makan Indomie? Wah, ini jawabannya satu-satu nih. Kamu kapan terakhir? Sebentar, kayaknya 3 minggu lalu. Saya mungkin 6 bulan kali ya. 6 bulanan kali ya, atau malah lebih. Iya, dia jarang banget. Masih doyan ya Indomie? Doyan banget, karena itu guilty pleasure sih emang. Sembilan, oke. Du. Kamu boleh dibantuin tangannya. Iya, harusnya satu ya. Oke. Pertanyaannya, ketika resep makanan sudah tertulis jelas akurasinya, apakah masih berlaku istilah beda tangan, beda rasa? Chef aja yang jawab. Ini jawab serius atau jawab bercanda nih? Oke. Serius. Jadi kalau resepnya udah bener, resepnya udah bagus waktu bikinnya, terus nimbanginnya juga udah akurat, biasanya tangan udah nggak pengaruh. Selama ngikutin semua stepnya. Oke. Nomor 5. Waduh. Nggak boleh dibantu Boleh, ya? ini pasti jatuh nih. Awas jatuh. Iya. Awas jatuh. Oh ya, dipegang karena ada boleh. kertasnya jadinya kegesek. Oke. Awas jatuh. Berapin dulu. Oke. Kota mana yang paling challenging buat riset dan kenapa? Nah, Ibu Mei jawab yuk. Kita risetnya sebetulnya nggak di kota, jadi mungkin pertanyaannya adalah daerah mana yang paling challenging. Menurut saya Sulawesi. Kenapa? Karena setiap daerah itu berbeda. Jadi kita memang harus jalan dan jauh dan perjalanan itu bisa mencapai belasan jam untuk mencapai satu daerah tertentu. Jadi challenging banget Sulawesi. Tapi pas kita dapat resepnya itu ini banget ya, rewarding. Kalau dari saya mungkin nambahinnya ya paling challenging mungkin banyaknya di Indonesia Timur. Kenapa? Karena memang transportasinya agak challenging. Karena kalau misalnya kita mau dari Papua ke satu kota lagi, nggak bisa langsung tuh. Kita harus pindah dulu, transitnya di Makassar. Gitu. Jadi bayangin aja bahwa misalnya dari satu kota di Papua yang harusnya cuma 1 jam, kita harus balik dulu ke Makassar, balik lagi ke kota yang kita tuju. Jadi itu yang agak challenging karena memang transportasi udara di negara kita ini masih sangat terbatas gitu ya. 13. Nggak ada. Anda orang asing di sini. Oh, paling bawah. Oh, paling bawah. Jeng. Oh, malah bisa. Malah aman. Nah. Food reviewer, membunuh atau justru menyelamatkan bisnis kuliner? Siapa yang mau jawab? Kamu jawab dulu. Oke. Food reviewer, kalau dia mereviewnya secara benar dan profesional, menurut saya dia justru bisa menyelamatkan bisnis kuliner. Banyak orang Indonesia yang sebetulnya mereview satu tempat makan karena emosi, misalnya lama, servisnya dan sebagainya. Mereka jadi nyampah di review yang menurut kami itu justru merusak, karena kan itu kasus banget ya, nggak semua orang yang misalnya makanannya lama keluar tapi gara-gara omongannya dia bisa merusak satu tempat makan. Oke. Kalau dari saya, food reviewer tuh dibutuhin di mana-mana lah, di Indonesia juga. Cuman untuk menjadi seorang food reviewer itu tidak mudah. Satu, dia harus tahu ilmu jurnalis. Ya, jurnalistik dia harus tahu benar. Kedua, dia harus tahu tentang apa yang dia review. Misalnya kalau dia food reviewer, dia harus tahu basic teknik makanan. Dan ketiga adalah dia adalah orang yang tidak pernah menjatuhkan apapun yang direview oleh dia. Kalau dia masih suka menjatuhkan apapun yang direview sama dia, itu sebenarnya bukan food reviewer, tapi lebih ke orang yang lebih emosional ya jatuhnya ya. Karena kalau udah reviewer, dia udah punya batas-batasannya ini. Ditambah biasanya dia kalau review ke satu tempat makanan, nggak cuma sekali dia datang. Pasti dia datangnya 2-3 kali minimal. Itu baru namanya food reviewer bener.
Oke. Upsi. Oh no. Oke. Oke. Apa tren yang sempat ngetren atau sedang ngetren yang menurut lo overrated atau nggak perlu dipertahankan di kuliner Indonesia? Apa ya? Ada beberapa tapi begitu ditanya gini jadi bingung ya. Sebenarnya lebih banyak yang kejadiannya seperti ini, lebih banyak yang makanan-makanan dari luar sih. Kadang-kadang makanan dari luar itu kadang-kala bisa boom tapi cepet banget hilangnya. Misalnya kayak Dubai Chocolate lah, gitu ya. Maksudnya it seems like kayaknya mahal banget apa segala macam. Harusnya kalau bisa mentranslasi dengan lebih baik dan benar, mungkin bisa dicocokin dengan rasa dan yang ingredients yang ada di Indonesia supaya harganya pun juga jadi nggak terlalu over. Karena kalau misalnya lihat harganya mestinya nggak terlalu mahal kok. Tapi begitu ya tahu sendiri kalau di Indonesia kalau tiba-tiba ada satu bahan yang tiba-tiba jadi naik, harganya jadi dinaik-naikin tuh. Jadi akhirnya jadi tambah mahal. Tapi sebenarnya nggak harusnya semahal itu kok. Misalnya contohnya pistachio. Pistachio di Indonesia emang nggak tumbuh. Tapi kalau misalnya diganti pakai cashew nuts, mungkin bisa jadi lebih enak. Gitu. Jadi ada hal-hal yang ya kalau menurut saya sih agak overrated ya kalau buat hal-hal yang kayak gitu. Saya udah jawab 5 spicy questions. Thank you for watching Stack and Spill with me. Saya Chef Ragil. Dan Mei.